Halo teman-teman pejuang SNP 3K. Kesempatan kali ini kita punya 10 soal yang akan dibahas terkait dengan sosial kultural P3K 2024 dengan submateri kepekaan terhadap keberagaman. Ini yang paling banyak dicari nih, sosiokultural kepekaan terhadap keberagaman. Katanya banyak yang terkecoh karena bingung ya membedakan antara opsi A, B, C, D yang terkesan uh, mirip-mirip jawabannya gitu ya. Soal ini disiapkan untuk seluruh formasi mulai dari guru, nakes, dan tenaga teknis berdasar pada kisi-kisi terbaru Kepmenpan RB nomor 347 tahun 2024. Langsung soal pertama teman-teman, kita akan cari jawaban terbaiknya saja ya. A, B, C, D ya, karena Maneso itu hanya sampai D ya, kecuali yang teknis. Nah, uji teknis itu sampai E. Jadi kita hanya cari jawaban terbaiknya saja pada video kali ini. Bagaimana cara terbaik saya untuk meningkatkan rasa toleransi di masyarakat yang beragam? A. Mengadakan seminar tentang keberagaman. B. Mendorong dialog antar kelompok sosial. C. Memisahkan kelompok berdasarkan kesamaan. D. Membiarkan perbedaan tanpa campur tangan. Yuk teman-teman, bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini? Kita lihat pembahasannya. Jawaban terbaik atau skor 4 ada di A, di mana mengadakan seminar membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keberagaman dan toleransi. Nih kita lihat, pertanyaannya simpel. Cara terbaik meningkatkan rasa toleransi di masyarakat yang kondisinya beragam. Beragam itu kan bisa agama, bisa suku, bisa ras, bisa etnis, bisa bahasa, bisa makanan tradisional, minuman tradisional, senjata tradisional ya, musik tradisional, lagu daerah tradisional, baju adat, rumah adat dan sebagainya nih. Keberagaman tuh banyak banget sampai logat setiap orang dari berbagai daerah itu berbeda-beda. Belum lagi asal wilayahnya, belum lagi keberagaman ekonomi, keberagaman pendidikan, keberagaman warna kulit dan sebagainya. Ini kan berbagai macam jenis keberagaman gitu ya. Cara terbaik meningkatkan rasa toleransi gimana? A. Mengadakan seminar tentang keberagaman. Nah, seminar, pelatihan, workshop, webinar, dan sebagainya, ya termasuk mentoring, coaching, dan sebagainya, dalam rangka memupuk rasa toleransi ini diperlukan supaya orang sadar bahwa dia hidup di dalam kerangka keberagaman masyarakat. Maka jawaban A paling baik di antara yang lain. Kita bandingkan dengan B, mendorong dialog antar kelompok sosial. Ya, dialog itu bagus, tetapi yang paling dibutuhkan oleh masyarakat adalah bagaimana dia punya kemampuan toleransi, pemahaman toleransi yang tentu saja dilatih, yang tentu saja dibimbing oleh orang yang paham tentang keberagaman. Itu cara menjawab terbaiknya teman-teman. Karena dialog antar kelompok sosial biasanya dibutuhkan ketika terjadi masalah. Nah, kalau ada masalah, nah itu dialog tuh yang lebih baik gitu. Tapi ketika memupuk atau meningkatkan rasa toleransi ya dibimbing, dilatih lewat seminar biar orang paham tentang keberagaman gitu ya. Yang C, memisahkan kelompok berdasarkan kesamaan. Nah, ini justru lawannya dari rasa toleransi karena akan ada sekat-sekat, ada pengkotak-kotakan berdasarkan jenis-jenis tertentu. Yang ini yang berbahaya. D. Membiarkan perbedaan tanpa campur tangan. Nah, ini terkesan cuek, terkesan tidak peduli, terkesan mengabaikan ya. Padahal toleransi, ya rasa persatuan itu sangat penting di dalam keberagaman. Lanjut. Jika ada perbedaan budaya antara dua kelompok dalam masyarakat, apa yang harus saya lakukan sebagai pemimpin? A. Mengabaikan perbedaan dan fokus pada hasil. B. Mendorong setiap kelompok untuk mempertahankan tradisi mereka. C. Membuat kebijakan yang mempromosikan inklusivitas. D. Memilih satu budaya untuk diutamakan. Ini jawabannya masih cenderung kontras teman-teman ya. Opsi jawabannya kontras nih. Menurut teman-teman jawabannya apa? Kita lihat jawaban terbaiknya. Skor terbaik 4 poin ada di C, di mana penjelasannya adalah membuat kebijakan inklusif, memfasilitasi pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Teman-teman tenang saja, ketika tidak menjawab dengan jawaban terbaik yaitu 4 poin, teman-teman masih dapat 3 poin. Tapi harapan saya teman-teman memilih jawaban terbaik 4 poin. Karena apa?
ya karena persaingannya ketat ya, apalagi di Maneso ini semua orang punya kesempatan yang sama gitu ya. Nah teman-teman, nah, karena kan kalau misalnya di teknis kan ada yang dia sudah punya sertifikat tertentu nilainya otomatis maksimal gitu ya, ada jenis honorer K2 dan lain-lain lah yang dia otomatis dapat poin tinggi. Tetapi kalau di mana semua punya kesempatan yang sama untuk bersaing gitu ya. Kasus dari soal yang ini teman-teman, kembali perbedaan budaya antara dua kelompok dalam masyarakat. Kalau sebagai pemimpin apa yang dilakukan? A, mengabaikan perbedaan. Sudah nggak mungkin, masa kita abaikan perbedaan gitu ya. Justru harus dirangkul perbedaan itu. B, mendorong setiap kelompok untuk mempertahankan tradisi mereka. Mendorong setiap kelompok mempertahankan tradisi. Bagus nggak? Bagus, tetapi ketika terjadi konflik, nah ini bukan satu suatu solusi gitu ya. C, membuat kebijakan yang mempromosikan inklusivitas. Nah, ini kita kan pemimpin, maka kebijakan yang kita buat harus menjunjung tinggi, harus mempromosikan inklusivitas. Inklusif itu artinya merangkul, membuka diri, ya, tidak menutup diri. Lawan dari inklusivitas adalah eksklusivitas. Eksklusif itu merasa terbatas ya, merasa limited edition, merasa superior, merasa tertutup. Orang lain nggak boleh gabung, teman eksklusif. Tapi kalau inklusif, membuka selebar-lebarnya, memberikan kesempatan selebar-lebarnya ya. Ada istilah sekolah inklusi. Ini sekolah yang menerima segala jenis perbedaan ya, bukan cuma agama, ras dan sebagainya, tetapi perbedaan jenis fisik, misalnya antara yang normal dengan yang abnormal ya, antara yang normal dengan yang disabilitas misalnya. Yang dia memilih satu budaya untuk diutamakan, ini cenderung memihak teman-temannya, maka tidak boleh jawaban D ini kita pilih. Lanjut soal berikutnya. Seorang karyawan yang berasal dari budaya yang berbeda merasa terasing di tempat kerja. Apa yang harus saya lakukan? A, menyuruhnya untuk menyesuaikan diri dengan budaya dominan. B, membantu mereka memahami budaya kerja perusahaan. C, menciptakan ruang untuk berbagi pengalaman antar budaya. Nah, kita lihat jawaban terbaiknya adalah yang C. Menciptakan ruang berbagi antar budaya dapat mempererat hubungan dan menciptakan pemahaman. Ya, dengan adanya ruang berbagi antar budaya, orang akan saling kenal. Oh, budaya A seperti ini, budaya B seperti ini. Maka hubungan antar budaya akan semakin kuat. Ya, dasarnya apa? Dasarnya pemahaman bahwa setiap budaya itu berbeda. Lanjut, bagaimana saya dapat membangun hubungan yang baik antara kelompok mayoritas dan minoritas di lingkungan kerja? A, menyusun program integrasi antar kelompok. B, mengabaikan perbedaan dan fokus pada pekerjaan. C, membiarkan kelompok minoritas beradaptasi tanpa bantuan. D, mengisolasi kelompok minoritas dari kelompok mayoritas. Ya, jawaban terbaiknya yang mana teman-teman? Kita lihat. Skor 4 atau jawaban terbaik ada di A. Program integrasi membantu meningkatkan interaksi dan mengurangi ketegangan antar kelompok. Integrasi itu menyatukan teman-teman ya. Integrasi menyatukan yang terpisah-pisah. Yang tadinya parsial disatukan, diintegrasikan menjadi satu. Lawan dari integrasi adalah disintegrasi ya. Bagaimana saya dapat membangun hubungan yang baik antara minoritas dan mayoritas ya, intinya integrasi, disatukan tuh baik mayoritas maupun minoritas. Apa yang perlu saya lakukan jika saya menemukan diskriminasi di tempat kerja? A, melaporkan diskriminasi kepada pihak yang berwenang. B, mengabaikan masalah dan melanjutkan pekerjaan. C, mendorong diskriminasi dengan sikap diam. D, membiarkan korban diskriminasi menyelesaikan masalah sendiri. Yuk teman-teman, ini berkaitan dengan masalah diskriminasi di tempat kerja. Sudah keep jawaban? Kita lihat pembahasannya. Jawaban terbaik 4 poin ada di A. Melaporkan diskriminasi adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil ya. Kalau memang kita menemukan diskriminasi, maka laporkan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap toleransi, sebagai bentuk pemahaman kita bahwa persatuan di dalam keberagaman itu hal yang penting ya. Unity in diversity, bineka tunggal ika ya, beragam itu satu ya, beragam itu hal yang biasa teman-teman ya, anugerah Tuhan yang justru harus kita jaga, bukan kita abaikan. Anugerah Tuhan ya, bukan musibah tuh keberagaman itu. Laporkan diskriminasi kepada pihak yang berwenang ya, kalau di tempat kerja bisa atasan kita, bisa supervisor, bisa manajer dan lain-lain. B, mengabaikan masalah tentu tidak baik.
mendorong diskriminasi dengan sikap diam. Nah, ini apatis, nggak bagus ya, berarti kita mencari aman lah, tidak mau terlibat lah, ini kurang bagus. Dia membiarkan juga kurang bagus ya, meskipun ada unsur menyelesaikan masalah sendiri, kesannya mandiri, tetapi membiarkan korban diskriminasi tanpa bantuan, tanpa pertolongan, tanpa kepedulian dari kita, sama saja kita menyetujui adanya ketidakberagaman, adanya sikap menolak keberagaman ya. Sama kayak bully, kalau kita membiarkan bully berarti kita sama saja menyetujui bully itu dibolehkan. Nah ini pembenaran-pembenaran seperti ini yang harus kita mulai hilangkan, teman-teman. Apa yang harus saya lakukan agar karyawan dengan latar belakang budaya yang berbeda merasa diterima? A. Menyediakan pelatihan keberagaman dan inklusi. B. Membiarkan mereka menyesuaikan diri sendiri. C. Memaksakan nilai-nilai mayoritas kepada mereka. D. Mengabaikan masalah keberagaman. Yuk teman-teman, permasalahannya apa? Apa yang harus dilakukan agar karyawan dengan latar belakang budaya yang berbeda merasa diterima? Ini ada yang beda nih di tempat kerja kita, background budayanya. Bagaimana ya agar karyawan tersebut merasa diterima. Tuh, kita lihat jawaban terbaiknya ada di A, teman-teman, 4 poin. Pelatihan tentang keberagaman dan inklusi akan meningkatkan kesadaran dan mengurangi ketegangan. Dilatih, teman-teman. Bukan cuma satu orang yang berbeda ini, tetapi yang lain gitu. Bukan cuma orang baru, tapi orang lama. Bukan cuma minoritas, tapi mayoritas. Ya, yang perlu dilatih pemahamannya tentang keberagaman. Biar apa? Biar menganggap keberagaman itu hal yang harus dijaga baik-baik ya, bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan. Ini anugerah dari Tuhan. Dan inklusi, sikap menerima segala perbedaan yang ada, namanya inklusi. Mau merangkul, mau membuka diri gitu, teman-teman. Ya. Bagaimana saya dapat mengatasi konflik antar kelompok yang berbeda budaya? Jadi ada konflik antar kelompok yang beda budaya. Mengatasi konfliknya gimana? A. Menghindari konflik dengan tidak mengintervensi. Intervensi artinya campur tangan. B. Memfasilitasi diskusi untuk memahami sudut pandang masing-masing. C. Membiarkan kelompok menyelesaikan masalah mereka sendiri. D. Memaksa kelompok mengikuti pandangan mayoritas. Yo teman-teman, kira-kira soal yang ini jawabannya apa? Kita lihat kunci jawabannya. Pembahasan soal, jawaban 4 poin ada di yang B. Diskusi terbuka memungkinkan masing-masing pihak untuk saling memahami dan mencari solusi bersama. Ya, konflik itu diatasi dengan apa? Ya, kasih mereka ruang untuk berdiskusi. Biar memahami sudut pandang masing-masing ya. Kelompok A inginnya apa, kelompok B inginnya apa, pertemukan diskusi ya, diskusi jangan debat tentunya. Sampaikan bagaimana cara mereka memecahkan masalah gitu ya, apa saja yang mereka inginkan itu harus disampaikan biar terjadi kesepahaman. Saya rasa semua kelompok yang berbeda itu pasti menginginkan hal-hal baik ya, pasti menginginkan hal-hal baik, cuma saja mungkin caranya masih kurang tepat sehingga terjadilah konflik di dalamnya. Fasilitasi teman-teman, fasilitasi diskusi orang yang berbeda pandangan ya, tapi diskusi jangan debat, baik-baik caranya ya. Jangan yang A menghindari konflik. Nah, tetap konflik itu tidak bisa dihindari, konflik itu harus diselesaikan, dicarikan solusinya. Jangan juga yang C membiarkan kelompok menyelesaikan masalah mereka sendiri. Ya, terkesan memang ini mandiri, tetapi pembiaran itu tidak baik ya. Konflik itu jangan kita biarkan. Bagaimana kita bisa menjadi seorang mediator, penengah ya, pencari jalan tengah yang adil, yang objektif, jangan yang subjektif ya. Yang istilahnya moderat ya, yang netral, jangan berat kanan berat kiri itu. Dia memaksa kelompok mengikuti pandangan mayoritasnya juga nggak baiknya, bentuk pemaksaan ya, tidak tepat. Jika ada ketegangan antar agama di masyarakat, apa yang bisa saya lakukan untuk meredakannya? A. Mengundang pemimpin agama untuk berbicara tentang perdamaian. B. Menutup diri dari kelompok agama yang berbeda. C. Menekan kelompok minoritas untuk menyesuaikan diri. D. Membiarkan ketegangan berkembang. Ini juga kurang tepat nih yang D. Membiarkan itu, mengabaikan ya, tidak melakukan apa-apa. Ini jawaban yang paling jelek nilainya biasanya. Pembahasan soal skor 4 ada di A. Pemimpin agama bisa menjadi mediator yang efektif untuk menciptakan pemahaman dan perdamaian antar kelompok ya.
kelompok yang lagi panas hatinya, emosi, menginginkan adanya konflik ya, dan lain-lain, maka butuh pemimpin agama yang menjadi pemadam api emosi gitu ya teman-teman. Butuh tokoh agama yang mendamaikan situasi, menenangkan situasi. Ini peran dari tokoh agama ya. Misalnya yang konflik dua agama yang berbeda, maka masing-masing tokoh agama harus mampu mendamaikan, menenangkan para umat agama ya, orang-orang penganut agama tersebut agar tidak terjadi konflik ya. Prinsipnya beda agama boleh, tapi kita tetap dalam satu bangsa, Bhinneka Tunggal Ika. Sekali lagi, unity in diversity. Bagaimana saya dapat mendukung keberagaman di tempat kerja dalam hal kebijakan rekrutmen? Nah, rekrutmen itu penerimaan karyawan, teman-teman ya. Bagaimana mendukung keberagaman di tempat kerja? Fokus pada memilih kandidat berdasarkan keterampilan dan pengalaman. B. Menjaga rekrutmen hanya untuk satu kelompok tertentu. Mendorong kebijakan rekrutmen yang inklusif dan beragam. Membatasi rekrutmen pada kelompok yang sudah ada. Ya teman-teman, untuk soal yang ini jawaban terbaiknya yang C, 4 poin. Penjelasannya, kebijakan rekrutmen inklusif memastikan berbagai latar belakang budaya dan sosial terwakili ya. Jadi agar rekrutmennya objektif, mendukung keberagaman, maka dorong kebijakan rekrutmen yang inklusif, yang merangkul, yang menerima semua perbedaan ya, semua keberagaman. Itu jawaban terbaiknya. Oke, yang A bagus nggak? Yang A bagus juga nih sebenarnya, tetapi menerima kandidat berdasarkan keterampilan pengalaman dan pengalaman ini fokusnya pada kompetensinya dia, bukan sesuai dengan soalnya. Soalnya apa? Yang mendukung keberagaman. Nah, ini tidak masuk di A ya. Apalagi yang B ini makin nggak masuk nih. Menjaga rekrutmen hanya untuk satu kelompok tertentu, nggak bagus ya. Membatasi rekrutmen yang D juga kurang bagus. Oke. Bagaimana cara terbaik saya untuk mengembangkan budaya yang menghargai keberagaman dalam organisasi? Intinya apa? Cara terbaik mengembangkan budaya yang menghargai keberagaman dalam organisasi. A. Memfokuskan diri pada tujuan individu dan mengabaikan keberagaman. B. Menyediakan peluang yang sama bagi semua kelompok untuk berkembang. C. Membatasi interaksi antar kelompok yang berbeda. D. Menganggap keberagaman sebagai masalah yang tidak perlu. Menurut teman-teman, jawabannya apa? Kita keep dulu, lihat pembahasannya. Pembahasan soal 4 poin, skor 4, jawaban B. Penjelasan, memberikan kesempatan yang sama kepada semua kelompok untuk berkembang akan menciptakan budaya yang inklusif. Ini kan di organisasi ya, bagaimana kita mengembangkan budaya agar saling menghargai keberagaman gitu. Ya, sediakan peluang yang sama bagi semua kelompok untuk berkembang. Kalau kesempatan mereka sama untuk berkembang, maka minimal sekali terjadi ketidakpenghargaan terhadap keberagaman. Orang saling menghargai, karena apa? Karena peluang berkembangnya sama. Ya, jangan sampai ada pembedaan-pembedaan karena sukunya, karena agamanya dan lain-lain. Ini yang justru berpeluang menimbulkan konflik ya terhadap keberagaman yang ada. Nah, to be continue. Nanti ada soal-soal berikutnya. Sukses terus, belajar terus, persiapkan terus teman-teman pada seleksi PNS, pada seleksi P3K maksud saya 2024. Sukses terus teman-teman. Lanjutkan like dan subscribe. Kita akan lihat video berikutnya. Puluhan, ratusan, ribuan video akan diupload melalui channel ini. Terima kasih.